Ini Berarti lampu Yulian record ya. ya. Boleh, siapa dulu yang pertama kemarin? Yulia duluan. Bentar. Tapi kalau nggak pakai earphone kayak gini kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Oke. Hmm. Aku mau berbagi layar harus izin. Udah. Sudah terlihat? Oh my God. Oh my God. Oke, aku mulai ya teman-teman. Halo semuanya, jadi aku Yulia akan ngejelasin bab satu dari buku Information Technology or Management. Nah, kita di sini ada 1.1, itu bagian aku, IT and Management Opportunities and Challenges. Nah, di sini ada data analis, yaitu proses pengumpulan, menganalisis, dan melaporkan data untuk mendapatkan wawasan yang berguna. Selanjutnya ada big data analis, yaitu analisis data dalam jumlah yang sangat besar dari berbagai sumber, seperti post media sosial, gambar, suara, dan video. Nah, tujuannya itu untuk menemukan pola dan wawasan yang tersembunyi. Selanjutnya ada pentingnya kualitas informasi, yaitu yang harus yang relevan dan akurat, dan juga tepat waktu, juga dapat diandalkan dan mudah dimengerti. Lalu ada data yang berantakan atau messy data, yaitu mengacu pada data yang tidak terstruktur dan berasal dari berbagai sumber. Selanjutnya, selanjutnya ada kemampuan IT dan pengaruhnya, yaitu ada kelincahan dan kecepatan, lalu ada proses bisnis dan cloud computing. Selanjutnya ada 1.2, itu ada top 5 management concern and top 5 most influential ITS. Nah, di top 5 management concern itu ada satu, produktivitas dan biaya. Bagaimana menghasilkan lebih banyak dengan sumber yang sama atau menghasilkan yang sama dengan sumber yang lebih sedikit. Yang kedua, menjelaskan PI dan bisnis. Yang ketiga, fleksibilitas dan kecepatan. Yang keempat, rekayasa ulang proses bisnis. Yang kelima, keandalan TI. Selanjutnya ada top 5 most influential ITS. Yang pertama ada business intelligence, yang kedua cloud computing, yang ketiga ERP, dan yang keempat as software as a service, yang kelima alat kolaborasi. Selanjutnya ada 1.3, yaitu ada IT ability, consumerization, and competitive advantage. Nah, IT consumerization, teknologi yang awalnya untuk konsumen pribadi, kini semakin berkembang masuk ke dunia kerja dan perusahaan. Perangkat pribadi seperti HP dan lain-lain sama mumpuni dan lebih hebat. Lalu mempercepat kolaborasi, kerja bisa dilakukan dari mana saja. Lalu ada
1.4 yaitu strategic planning and models. Yang pertama itu ada analisis strategis, yaitu menyelidiki stabilitas politik dan ekonomi sebuah negara, infrastruktur kapasitas, menyelidiki pesaing, dan reaksi potensial negara terhadap masuknya pemain baru di pasar mereka. Lalu ada analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Lalu ada perencanaan strategis, yaitu proses memilih atau mengatur bisnis atau layanan agar organisasi tetap berkelanjutan. Bahkan ketika peristiwa tak terduga mengganggu salah satu atau lebih dari bisnis, pasar, atau layanannya. Lalu ada strategi rencana tentang bagaimana suatu bisnis akan mencapai misi, tujuan, dan sasarannya dalam menentukan persyaratan keuangan serta membahas isu-isu fundamental. Selanjutnya ada dasar model kekuatan kompetitif. Ini keuntungan sama dengan berkurang ketika total pendapatan berkurang dan biaya meningkat. Margin keuntungan, harga jual dikurangi biaya barang. Lalu di sini ada 5 kekuatan industri, yaitu ancaman masuknya pesaing baru, daya tawar masuk, kekuatan tawar menawar masuk, kekuatan tawar menawar pembeli, ancaman produk layanan. Lalu yang kelima, persaingan antara perusahaan industri. Lalu selanjutnya ada strategic for competitive advantage. Ini ada cost leadership, differentiation, niche, dan lain sebagainya. Lalu ada value chain model, sini ada dua, primary activities dan support activities. Kalau primary ini aktivitas utama kayak inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Kalau supportnya itu ada infrastruktur, manajemen SDM, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Lalu di sini ada adaptive organization. Nah, itu adalah organisasi yang mampu menyesuaikan diri secara cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis. Nah, dan itu memiliki dua value, yaitu ada value system dan value network. Kalau sistem itu mencakup pemasok supplier yang menyediakan input, distributor hingga pelanggan akhir. Kalau network itu kumpulan sumber daya sosial dan teknis yang saling terhubung untuk menciptakan nilai baik ekonomi maupun nilai sosial. Nah, di sini ada kunci keberhasilan, yaitu inovasi dan kemampuan beradaptasi. Selanjutnya ada real time on demand IT support, itu persaingan modern. Nah, persaingan modern sering bergantung pada kecepatan atau time speed. Perusahaan harus memiliki real time system yang memungkinkan akses cepat ke data. Contohnya, sales bisa mengecek stok langsung dari sistem inventory. Selanjutnya ada 1.5. Why IT is important to your career and IT careers. Nah, di sini peran IT ini mendukung komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan. Nah, trennya itu adalah konsumerisasi IT, fleksibilitas akses aplikasi, serta next gen digital enterprise. Lalu karir di IT, peluang karirnya besar dan bisa masuk perusahaan-perusahaan yang memiliki atau IT itu sangat tinggi. Dan thank you guys. Lanjutnya siapa ya? Aku, jadi aku mau ngejelasin tentang bab 2 ya sekarang. Udah ada belum? Oh, udah. Halo semuanya, jadi aku Elshanda. Jadi aku mau ngejelasin tentang chapter 2 atau bab 2 tentang Information Management and IT Architecture. Jadi yang pertama aku mau ngejelasin tentang Information Management in the 2010s. Manajemen informasi di era tahun 2010-an ini ditandai dengan perpindahan besar dari sistem manual atau desktop ke sistem digital, mobile,
dan berbasis internet. Nah, tapi itu masih banyak tantangan yang dihadapi oleh beberapa perusahaan di era ini dalam mengelola informasi yang ada. Dari integrasi informasi yang berbeda-beda, dan mengolah informasi secara efektif juga menjadi tantangan yang sulit bagi mereka. Di era ini juga masih memungkinkan untuk terjadi kekurangan informasi yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti silo data. Silo data itu kayak eh, datanya tuh nggak bisa diakses, berbagi atau bertukar, atau datanya tuh nggak bisa diperbaharui. Atau yang kedua itu ada data tuh dapat hilang atau terlewat. Dan yang terakhir itu ada format data tidak terstandarisasi. Yang selanjutnya aku mau jelasin tentang IT arsitektur. Arsitektur IT adalah peta jalan yang menyelaraskan teknologi dengan bisnis untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, kelincahan, dan keadilan sistem. Eh, Perhatian utama manajemennya itu di produktivitas bisnis dan pengurangan biaya, penyelarasan antara teknologi informasi dan bisnis, kelincahan bisnis dan kecepatan memasarkan, dan yang terakhir keandalan dan efisiensi TI. Selanjutnya ada komponen IT arsitektur. Jadi yang pertama ada arsitektur bisnis, yaitu proses yang digunakan bisnis untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada arsitektur aplikasi, bagaimana aplikasi spesifik dirancang dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya ada arsitektur data, bagaimana penyimpanan data suatu perusahaan diatur dan diakses. Yang selanjutnya dan yang terakhir infrastruktur, arsitektur teknis, infrastruktur perangkat keras, dan perangkat lunak yang mendukung aplikasi dan interaksinya. Selanjutnya, aku mau bahas tentang Information System and IT Architecture. Kayak bagaimana sistem informasi saling berhubungan dan bagaimana data mengalir di antara mereka. Jadi informasi itu apa sih? Informasi ini adalah data yang telah diproses atau diorganisasikan, dikontekstualisasikan sehingga memiliki makna dan nilai bagi penerimanya. Sementara data sendiri mengacu pada deskripsi produk, aktivitas, peristiwa, dan transaksi yang dicatat, diklasifikasikan, dan disimpan. Dengan kata lain, sistem informasi berfungsi mengumpulkan atau menginput dan memproses data, mendistribusikan laporan atau output, dan mendukung pengambilan keputusan serta proses bisnis. Selanjutnya, aku mau jelasin tentang ini nih. Jadi, data from online purchases atau data pembelian daring ini ditangkap ke TPS Process Raw Data. Nah, terus ke database of transactional data. Terus di data ini, data is extract, transform, and loaded ke data warehouse analytical processing of data to discover trends and learn insight. Di ke Jadi, to discover trends and learn insight itu ke MIS reporting. MIS ini adalah Management Information System. Jadi untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Terus ke DSS. DSS ini DSS models applied to data for analysis. Jadi DSS ini adalah decision support system. Jadi untuk menganalisis secara sistematis sebelum membuat keputusan. Selanjutnya ada cloud computing. Jadi cloud computing ini adalah model penyampaian berbagai sumber daya komputasi. Nah, jadi cloud computing ini memungkinkan perusahaan untuk mengakses aplikasi dan daya komputasi lewat internet tanpa server fisik sendiri. Model ini tuh lebih efisien, hemat biaya, dan membantu bisnis lebih lincah dalam menghadapi perubahan. Contohnya ini ada G Drive, Zoom, Cloud, Spotify, dan lain-lain. Nah,
Cloud computing ini ada diakses cepat dan fleksibel. Jadi tuh sumber daya ini tersedia on demand lewat internet. Terus efisiensi dan hemat biaya. Jadi kurangi kompleksitas dan biaya infrastruktur. Jadi bayarnya sesuai pemakaian. Terus selanjutnya ada skalabilitas dan agility ini memungkinkan perusahaan lebih cepat beradaptasi dan inovatif. Selanjutnya dan yang terakhir itu ada virtualization and VM virtual machines. Jadi virtualization ini adalah teknologi yang dapat digunakan untuk menciptakan representasi virtual dari server penyimpanan jaringan dan mesin fisik lainnya. VM ini atau virtual machine adalah versi virtual atau perangkat lunak dari komputer fisik yang mampu menjalankan sistem operasi dan aplikasi secara independen berfungsi seperti komputer sungguhan. Virtualisasi memungkinkan satu komputer fisik menjalankan banyak mesin virtual atau VM dengan OS dan aplikasi sendiri. Ini memaksimalkan penggunaan hardware, menekan biaya, meningkatkan fleksibilitas, dan mendukung pemulihan bencana. Jadi sekian aja dari aku. Makasih. Eh, Selanjutnya, Bentar ya. oke. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan Udah, belum, guys? udah kelihatan. Oke, sebelumnya aku aku mau ngejelasin mengenai database, data warehouse, and data mining. Oke, yang pertama itu database technology. Databases adalah kumpulan catatan yang disimpan secara sistematis. Volatile mengacu pada fakta bahwa data terus berubah. Queries adalah permintaan pengguna ad hoc untuk data tertentu. Database Management System atau DBMS adalah program komputer yang digunakan untuk mengelola penambahan, pembaruan, dan penghapusan data saat transaksi terjadi, serta mendukung queries dan pelaporan data. Sistem ini merupakan sistem OLTP. OLTP sendiri adalah Online Transaction Processing, dirancang untuk mengelola data transaksi yang bersifat fluktuatif. Selanjutnya ada Data Warehouse and Data Mart Technologies. Data Warehouse adalah basis data khusus yang berisi data yang telah diringkas dan siap untuk dianalisis dengan cepat. Enterprise Data Warehouse atau EDW adalah data warehouse yang mengintegrasikan data dari seluruh basis data perusahaan. Data Mart sendiri adalah versi yang lebih kecil dari data warehouse yang dibuat untuk melayani departemen atau fungsi tertentu, seperti departemen keuangan, pemasaran, atau operasional. Manfaat dari data warehouse, yang pertama pemasaran dan penjualan, kedua penetapan harga dan kontrak, ketiga kinerja penjualan, dan yang terakhir adalah keuangan. Proses pembuatan data warehouse dimulai dengan mengambil data dari sistem operasional. Data warehouse kemudian mengorganisasi data tersebut berdasarkan subjek, area fungsional, atau produk melalui proses ETL, hingga akhirnya data tersedia untuk dianalisis oleh berbagai aplikasi dan alat bisnis intelligence. Selanjutnya ada data and text mining. Data mining adalah proses menemukan pola, korelasi, tren, atau hubungan bermakna dari data. Tujuannya yaitu mengubah data menjadi informasi yang bisa meningkatkan pendapatan atau menurunkan biaya. Text mining sendiri adalah analisis data non-terstruktur seperti dokumen, media sosial, pesan teks, audio, dan lain-lain. Tujuannya memahami kata dan konsep dalam teks. Selanjutnya ada bisnis dan analitik. Yang pertama ada BI, ubah data jadi informasi untuk keputusan, manfaat deteksi tren, ambil keputusan tepat, pantau kinerja. Yang ketiga, big data and mining, yaitu temukan pola. Yang keempat,
butuh data berkualitas dan interpretasi manusia. Kelima, tantangan, yaitu tantangannya data besar, tidak terstruktur, integrasi sumber. Yang terakhir ada teknologi, yaitu seperti data warehouse, OLAP, cloud, dan dashboard. Selanjutnya, digital and physical document management. Manajemen dokumen adalah kontrol otomatis atas dokumen dalam suatu organisasi, mulai dari pembuatan awal hingga pengarsipan atau pemusnahan akhir. Dokumen manajemen sistem atau DMS terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mengelola dan mengarsipkan dokumen elektronik, serta mengonversi dokumen kertas menjadi dokumen elektronik, kemudian mengindeks dan menyimpannya sesuai kebijakan perusahaan. DMS dapat membantu bisnis menjadi lebih efisien dan produktif. Sistem DMS yang beragam meminimalkan efisiensi dan frustasi yang terkait dengan pengelolaan dokumen kertas dan alur kerja kertas. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, selanjutnya fokus grup 4 itu aku sama Nanta. Bentar. Udah ada belum, guys? Udah, Fei. Oke, di sini aku bakal jelasin fokus grup 4 itu Networks, Collaboration, and Sustainability. Di 4.1 itu ada Business IT Networks and Components. Itu bisnis berjalan pada jaringan data dan suara berkapasitas tinggi. Kinerja bisnis bergantung pada konektivitas jaringan kabel dan kabel, mobilitas, dan kolaborasi. Untuk perusahaan di industri non-internet, udah lama kita ketahui bahwa keunggulan strategis mereka berasal dari kemampuan jaringan untuk komunikasi dan kolaborasi. Contohnya tuh ketika Ford Motor Company mulai bergantung pada jaringan IT kompleks milik UPS untuk melacak inventaris jutaan mobil dan truk. Mereka mengurangi inventaris kendaraan tahunan sebesar 1 miliar dolar dan biaya penyimpanan inventaris sebesar 125 juta dolar per tahun. Di sini keputusan manajemen penting menyangkut kualitas layanan jaringan, khususnya untuk data yang sensitif terhadap penundaan seperti suara waktu nyata dan video berkualitas tinggi. Semakin tinggi QoS-nya yang diperlukan, semakin mahal teknologi yang dibutuhkan untuk mengelolanya. Kemajuan jaringan, perangkat, dan jaringan sensor RFID mengubah infrastruktur informasi dan lingkungan bisnis secara dramatis. Standar jaringan dan contoh yang diberikan memperlihatkan bahwa kebutuhan akan komputer fisik semakin berkurang karena perangkat lain bisa mengakses data orang atau layanan kapan saja dan di mana saja di dunia melalui jaringan kapasitas tinggi menggunakan teknologi IP. Kecepatan kabel yang lambat dibandingkan kecepatan kabel sebelumnya merupakan kendala. Jaringan 4G dan perangkat canggih yang beroperasi di berbagai standar jaringan menawarkan konektivitas atau mobilitas universal. Selanjutnya di 4.2 ada Wireless Networks Application and Mobile Infrastructure. Traffic shaping adalah teknik pengelolaan lalu lintas data untuk memastikan kualitas layanan dengan memberikan prioritas pada data penting dan menunda lalu lintas yang kurang penting. Praktik ini menimbulkan perdebatan terkait net neutrality, yaitu apakah semua data harus diperlakukan sama atau boleh ada prioritas berdasarkan pembayaran atau kepentingan tertentu. Perkembangan jaringan seluler dari 3G ke 4G membawa peningkatan signifikan dalam kecepatan dan kemampuan konektivitas. Dengan 4G yang sepenuhnya berbasis IP dan menawarkan layanan broadband, berkabel lebih cepat serta kapasitas yang lebih besar. Standar seperti WiMAX dan LTE menjadi contoh teknologi 4G yang mendukung mobilitas dan produktivitas bisnis. Teknologi komunikasi jarak dekat dan RFID membuka peluang baru dalam bisnis seperti pembayaran nirkabel, pengolahan logistik, dan layanan pelanggan yang lebih efisien dan aman. Kombinasi
Teknologi GPS dan jaringan nirkabel jarak pendek juga meningkatkan kecerdasan sistem transportasi, keselamatan, dan respon darurat otomatis. Secara keseluruhan, kemajuan teknologi jaringan, perangkat, dan sensor telah mengubah infrastruktur informasi perusahaan dan lingkungan bisnis, mengurangi ketergantungan pada komputer fisik, dan memungkinkan akses data serta layanan secara cepat dan mobile di mana saja. Jaringan 4G dan perangkat canggih mendukung konektivitas universal yang menjadi fondasi penting dalam era digital saat ini. Dilanjutkan kepada Nanta. Nah, oke, selanjutnya ada Network Management and Search. Jadi, manajemen jaringan adalah proses untuk mengoperasikan, memelihara, dan mengamankan jaringan komputer agar tetap berfungsi dengan baik. Nah, ini tuh ada 4 aspek utama yang harus diperhatikan dalam manajemen jaringan. Yang pertama, itu ada ketersediaan, yaitu memastikan jaringan selalu siap digunakan dengan waktu henti yang minimal. Kedua, ada keamanan. Ketiga, ada kinerja yang menuntut agar langganan jaringan tetap cepat dan stabil. Terus kemudian yang keempat ada skalabilitas, yaitu kemampuan infrastruktur jaringan untuk berkembang mengikuti kebutuhan pengguna dan aplikasi baru. Nah, tugas utama manajemen jaringan ini itu meliputi pemantauan lalu lintas data dan perangkat, terus juga pengaturan konfigurasi sesuai kebijakan organisasi, penanganan kesalahan dengan cepat, terus mengelola kinerja agar kualitas layanan terjaga, serta penguatan keamanan melalui kontrol akses dan deteksi serangan. Terus selanjutnya ada Collaboration and Communication Technology. Nah, pada tahun 2007 ini, sistem jaringan CPW mengalami gangguan hingga ribuan penumpang tertahan 11 jam akibat kerusakan perangkat keras, salah diagnosa, dan ketiadaan sistem cadangan. Nah, dari kejadian ini itu menyoroti kelemahan sistem lama serta pentingnya manajemen dan kesiapan sumber daya manusia. Terus untuk mengatasinya itu dibutuhkan pembaruan infrastruktur, interoperabilitas antar sistem, terus teknologi komunikasi modern seperti VoIP. Nah, meski integrasi layanan kabel masih terhambat perbedaan perangkat dan sistem operasi, internet itu menjadi solusi penting karena mendukung kolaborasi dan pengelolaan informasi secara lebih efisien. Terus, selanjutnya ada sustainability and ethical issues. Nah, di sini ada teknologi mobile, cloud sosial, dan nirkabel menimbulkan isu lingkungan. Nah, penggunaan teknologi modern ini tuh dapat meningkatkan konsumsi energi dan limbah elektronik, sehingga penting untuk merancang sistem yang ramah lingkungan. Kemudian ada pertimbangan etika dari tenaga kerja yang selalu terhubung. Itu pekerja akan mengalami dampak positif dan negatif karena selalu terhubung ke lingkungan kerja 24/7, bekerja dalam tim virtual berbasis komputer, dan terhubung ke perangkat renggang yang berdampak pada kesehatan. Terus juga ada bahaya mengemudi saat menggunakan ponsel, terbukti menyebabkan banyak kecelakaan dengan sanksi hukum yang berat di banyak negara bagian US. Terus ada risiko kesehatan dari paparan radiasi, yaitu penggunaan jangka panjang ponsel dapat meningkatkan resiko tumor otak sehingga penggunaan handsfree sangat disarankan. Terus yang terakhir ada pengawasan regulasi standar SAR mengatur batas keamanan paparan radiasi ponsel. Nah, mungkin cukup segitu dari bab 4 dan dari aku, Ananta, juga Feiruz. Terima kasih. Terima kasih. Oke semuanya, aku Risa. Di sini aku bakal ngebahas tentang bab 5. Udah kelihatan belum? Oke, di sini Udah aman. Oke. Jadi di sini bab 5 membahas tentang cyber security, compliance, and business continuity. Yang dimana ini tentang ancaman-ancaman cyber
Jenis cybercrime sendiri ada hacking, phishing, identity theft, DOS atau DDoS, cyber espionage, cyber terrorism. Lalu pelaku dari cyber kriminal ini ada hacktivists, organized crime groups, insiders, dan script kiddies. Lalu biasanya motivasi utama para pelaku cybercrime ini ada karena finance mereka, lalu karena politik atau ideologi yang berbeda, ketiga ada balas dendam, terus yang terakhir ada karena ketenaran atau mencari pengakuan di komunitas hacker. Nah, contoh kasus nyatanya di sini ada serangan anonimus situs pemerintah Amerika, lalu pencurian data, dan juga insider kasus Edward Snowden. Kemudian lanjut ada kerentanan. Ini kerentanan di dunia cyber, yaitu pertama ada karena password yang lemah dan gampang ditebak, software tidak diupdate, human error, akses fisik ke perangkat yang tidak terjaga, keamanan jaringan lemah. Lalu ancamannya ada malware, ransomware, social engineering, insider threats, dan natural disaster. Atau ini bencana-bencana alam. Lalu contoh nyatanya di sini ada WannaCry, ransomware 2017, yaitu menyerang ribuan komputer di seluruh dunia. Yang kedua juga ada kasus bocornya data pengguna akibat password yang lemah. Lalu yang ketiga di sini ada defense against fraud. Jadi fraud itu adalah kejahatan eh, yang kejahatan dan kekerasan yang dilakukan secara digital. Penyebabnya biasanya dilakukan oleh orang dalam dengan menyalahgunakan aset pribadi. Lalu pencegahan efektifnya ada strategi paling kuat menciptakan persepsi deteksi dan hukuman. Lalu jenis fraud organisasi yang pertama ada korupsi, konflik kepentingan, dan suap. Yang kedua ada penggelapan, fraud manajemen senior, dan manipulasi akuntansi. Lalu di sini juga saya akan membahas tentang information assurance and risk management. Pertama tentang information assurance dulu, yaitu menjamin informasi tetap tersedia, akurat, autentik, rahasia, dan dapat dipulihkan. Kedua, fokus pada pencegahan, deteksi, dan respons terhadap ancaman. Lalu ada juga risk management, yaitu proses mengenali, menilai, dan mengendalikan risiko pada sistem informasi. Tujuannya untuk membantu organisasi menyeimbangkan antara tingkat keamanan dan biaya perlindungan. Risk management ini biasanya melibatkan identifikasi aset, ancaman, kerentanan, serta langkah pengendalian. Tujuan utamanya untuk menjaga agar data dan sistem tetap aman, mendukung keberlangsungan bisnis, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Lalu ada network security. Network access control itu adalah suatu sistem untuk mengontrol jaringan dengan melibatkan identitas kita. Lalu di network security ini ada 3 lapisan, yaitu keamanan perimeter, autentikasi, dan otorisasi. Nah, rekomendasi SANS Institute, yang dimana mereka ini organisasi cyber, yaitu wireless access control, secure configurations, network monitoring, dan inventory of devices. Kemudian internal control and compliance. Proses internal control and compliance ini yaitu untuk mencapai keandalan pelaporan keuangan, efisiensi operasional, kepatuhan terhadap hukum, dan pengamanan aset. Di dalamnya ini ada yang namanya Sarbanes-Oxley Act atau SOX, yaitu undang-undang anti penipuan yang mewajibkan perusahaan publik memiliki kontrol internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang akurat. Adanya indikator penipuan biasanya karena dokumen hilang, deposito bank tertunda, kekosongan catatan akuntansi, dan juga perbedaan besar antara hutang dan piutang. Lalu pencegahan yang dapat dilakukan itu memerlukan sistem kontrol internal yang efektif dan pemantauan yang terus-menerus untuk mencegah dan mendeteksi penipuan. Kemudian ada business continuing and auditing.
auditing dan kontrol ini adalah bagian penting dari sistem ancaman. Auditing dapat membantu menjawab pertanyaan tentang keamanan sistem dan identifikasi risiko. Nah, di sini manajemen risiko melibatkan penilaian ancaman dan memutuskan mana yang perlu diprioritaskan. Analisis ini bisa diperhitungkan dengan kerugian yang diharapkan sama dengan P1 dikali P2 dikali L. Di mana bisa dilihat di sini P1 probabilitas bencana, P2 probabilitas bencana telah terjadi, dan L-nya kerugian yang terjadi jika bencana itu telah terjadi. Sekian, terima kasih.